awal mula trotoar ini ditutup, saya setiap pagi itu kan 5:30 itu rutin antar anak sekolah. Ya. Saya kaget kok bisa ditutup. Depok itu selama masa pandemi ternyata tingkat kemiskinannya kan juga meningkat ya. Di luar karena memang pusat aktivitas masyarakat Depok mungkin banyaknya di Margonda itu. Depok, kami menjadi kota penghasil cerita momok. Vampir, tuyul, kolor ijo, babi ngepet, dan banyak lain sosok. Di sini kami menciptakan kontroversi dari satu blok ke blok yang lain. Di kota ini kami membidani begal, merontokkan kata rampok. Di tanah ini pula kami melahirkan kebijakan publik yang menebas, berupa golok. Antara lain, lagu daerah di lampu merah, parkir pria dan wanita dipisah, atau raperda kota religius dan beribadah. Sebagai penyangga ibu kota yang terletak di pojok, Depok, you rock! Apa nih? Daun salam buah kenari, ambil bunganya rada lebaran. Cakep. Kalau si Olsam udah di mari, udah waktunya kita perbuatan. Ya udah, ayo dah. Yuk. Gas. Si Kanopo dilupain. Hei. Asal kapak menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Orang yang lepas jangan dikenang sudah menjadi si orang lain. Beli duren, beli bolu, metik payah di Jatiwaringin dari kemarin kondangan dulu. Kapan kita yang dikondangin lah coba itu. Ini lagu dari dalam gang, bersama-sama kita berdendang. Ini lagu, hey, asli Cagar Alam, bersama-sama kita bergoyang. Suara gendang memaksa pinggul untuk bergoyang bersama pemusik dalam gang. Suara gendang memaksa pinggul untuk bergoyang bersama pemuda dalam gang. Lagi. Bersama pemusik dalam gang. Sekali lagi dong. Bersama pemusik dalam gang. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpen dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpen dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, ngapain lo numpang mandi? Kalau ada sponsor datang, boleh ntar diobrolin lagi. Ini lagu, hey, dari dalam gang, bersama-sama kita berdendang. Ini lagu, hey, asli Cagar Alam, bersama-sama
Pemuda Dalam Gang. Lagu lu menarik banget nih. Oke. Gue pengen tahu nih kira-kira di dalam lagu Pemuda Dalam Gang itu apa sih yang kalian sampein atau maksud dari lagu itu? Sebenarnya kalau di Pemuda Dalam Gang udah sangat jelas ya gue segamblang itu. Jadi budaya di gang, khususnya di Cagar Alam, base campnya si Olsam. Kalau udah mulai saban sore nih, menjelang maghrib, anak-anak kumpul gonjrengan. Oke. Ya kan sebelumnya dia di tiang listrik tuh, tahu nggak Pada nyender gitu ya? Nyender sini duit gopean nih buat nambahin beli rokok biasanya tuh ditaruh sini. Itu sih yang gua rekam, akhirnya gua tulis. Jadi ada di referennya ini lagu dari dalam gang bersama-sama kita bergoyang gitu. Ini lagu asli Cagar Alam. Cakep tuh. Iya kan? Zam, di dalam realitanya nih, kehidupan sebenarnya nih, lu melihat kehidupan di gang-gang itu gimana sih? Kalau gua pribadi yaitu di gang itu bener-bener gua nemuin suara yang bener-bener nggak ada filternya dah. Iya. Dalam arti suara dari hati ya bisa dibilang gitu. Dari nyokap-nyokap, anak kecil lari-larian, ya kan? Keresahan orang-orang sekitar lah ya? Bener-bener itu satu budaya yang harus gua angkat sih kayaknya gitu. Ya percuma lu main jauh, tapi rumah lu sendiri nggak lu angkat gitu kesannya. Iya. Ya akhirnya gua coba juga tuh ada Olsam bikin suara dalam gang. Gitu gue bikin bener-bener di tengah gang, gue bikin event kecil-kecilan gitu. Mini gigs lah ya? Mini gig bisa dibilang. Cuman gue libatin setiap warga tuh. Warga setempat ya? Zam, ini kan Olsam kan berdirinya atau terbentuknya di dalam gang nih. Iya, dalam gang. Kira-kira ada nggak message atau keresahan lu yang ingin lu sampaikan? Mungkin bukan cuman keresahan ya, karena kita emang lahir tumbuhnya di gang nih. Ini si Olsam ya. Kalau lu udah dengerin juga, Olsam bikin judulnya Depok, ya kan? Gue sebutin nama-nama wilayah yang sebenarnya ada teman gue di situ ya. Zam, kalau di Margonda kan tempat nongkrong atau tongkrongan komersil kan kayak mall atau coffee shop yang komersil lah maksudnya gitu kan. Kalau di dalam gang ini bentuk tongkrongannya gimana sih? Maksudnya kalian nongkrong? Sama, ya biar kata gini, gue juga anak gang tetap ke coffee shop. Coffee shop ya? Pernah juga, tapi kalau gue lihat dari Olsam karena base camp memang di gang, masih ngewarisin kayak dulu abang-abangan kita. Masakan malam gonjrengan. teras. Iya, bapak-bapaknya ronda. Ya kan main catur di pos. Begitu yang kalau udah pagi emak-emak ribet nyari nasi uduk. Iya, pasar. Iya. Iya udah tuh, sampai tahu jalan-jalan tikus aja tuh udah menarik tuh kalau kita kemas gitu ya jadi story. Itu sih yang gua nggak dapetin di daerah-daerah yang besar ya atau coffee shop. Cuman kita nggak menutup kemungkinan mengecilkan, wah lu ngapain ke sana? Enggak, kita emang Ya, butuh juga. kita butuh lah. Butuh buat ngelihat begini. Ya sebulan berapa kali lah. Iya, gitu butuh. kan. Zam, lu kan sebelumnya nih band-band keras ya, band sebelumnya band hardcore nih. Tapi kenapa sekarang orkes kayak gini, Zam? Apa emang lu pengennya begini? Apa emang lu ngelihat hal band baru kayak gini kagak ada nih gitu? Kalau gua tarik mundur lagi, awalnya gini kan, di gangan anak-anak main Vespa nih gak? Oke. Wah lah, ada aja kan trouble-trouble-nya, terus selingan ada bocah nih gonjreng-gonjreng nih, main apapun, dari kaleng atau apa, gonjreng-gonjreng di gang, mainin musik-musik lama. Gua lihat, seru juga nih. Gua bikin musik nih yang deket apa ya garisnya? Bikin ini aja nih, folk, kasih. Ya folk Traditional folk. folk yang sesungguhnya nih, musik rakyat gitu. Terus ya trigger-triggernya juga kita ngelihat yang terdahulu kayak PMR, PSP, di Bandung ada PHB, wah seru. Tapi kita lakuin apa yang kita pengenin. Nah, lebih Depok lah gitu ya. Nah, yang gua angkat Depoknya dulu sebenarnya sih. Ada loh di Depok band kayak gini gitu. Karakteristik musik orkes menurut Olsam tuh gimana sih? Dan musik orkes ini kan yang mempresentasikan si Olsam ini kan. Justru awalnya gue tadinya nggak tahu buta banget gitu. Cuman sekedar mainin musik yang di tahun itu ya, khususnya 60-70-an. Akhirnya mau nggak mau gue cari tahu dong. Mungkin bisa dibilang orkes itu penggalan dari orkestra. Ya kan, yang dimainin lebih dari 2 sampai 3 orang, emang rame gitu. Dengan instrumen yang bermacam-macam. Dari musik tradisi sampai ya kontemporer lah bisa dibilang akhirnya. Kenapa gua jalanin itu karena itu yang paling deket gitu.
dan dibalut dialek Betawi Depok lagi. Iya. Cocok. Wah, bukan cocok lagi. Ibarat lu makan nasi uduk sama jengkol gimana lu? Udah itu. Sambil Emang gitu itu pasangan pasangannya. ngobrol. Cakep. Ya, awalnya gitu gua kumpulin jadi pemain sulingnya Walsam. Ini cerita lumayan menarik dikit. Lu main sulingnya, gue tunjuk asal-asal aja. Akhirnya dia bikin dari peralon. Bunyi gak? Bunyi, coba nih kulik-kulik lagu yang gue bikin. Akhirnya belilah kita perangkat alat tiup. Ya, Oke. Lu masih inget orkes gerobak dorong gak sih? Iya, ingat lah. Keliling-keliling kampung. Dangdut keliling. Nah, itu salah satunya pemain gendangnya si Oh, Osa. kawakan lah ya udah ya. Wah, kan sayang ya gue lihat potensi gede gitu. Kalau lu di sini di Oman itu Osam sering ya sih di sini? Oh, baru belum lama. Minggu lalu dia ngisi di sini, kita ada donasi untuk Cianjur. Oke gitu. Gitu. Jadi datang teman-teman dari bukan berbagai kota lagi, daerah. Dari Pekanbaru, dari mana datang ke sini mau nonton Olsam. Udah kayak rumahnya Osam lah ya. Iya, dia sering lah bikin di sini dan ngeramein. Lu ngeliat musik Depok sekarang gimana sih? Kita ada pernah di masa keemasan gak? Bener gak kalau lu setuju? Iya. Bener-bener kita nyari temen nggak usah susah-susah. Iya. Ke venue ada temen kita 2005 lah ya, sampai 2010 ya mungkin ya. 2015 pasang surut yang gue lihat kan ada, tapi gue yakin masih banyak nih. Thank you Depok, lu udah mau datang ke sini dan ngobrol-ngobrol bareng Authenticity District. By the way, lu sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk produksi ya sama beberapa rilisan yang akan gue garap ya. Mungkin bulan ini akan rilis semuanya sih, ada 3 rilisan sih. Terus dalam waktu dekat ada agenda manggung di mana total aja? Bulan ini kayaknya bareng sama lu deh Kak. Yang di Bandung gitu ya? Di Bandung. Tapi kita beda hari. Beda hari. Lu main hari apa? Hari Sabtu. Gua Minggu main tuh di Astet Festival ya. Mungkin itu show terakhir kali ya di tahun ini kali ya? Atau ada lagi? Kalau untuk Total Jok sendiri ya itu mungkin show terakhir sih kayaknya, Show terakhir, karena nggak ada show lagi. Agenda tahun depan? Merayakan 12 tahun Total Jok itu tur keliling Indonesia sih kayaknya. Oke. Lu kan salah satu pelaku skena di Depok nih yang lumayan udah lama deh. Menurut lu perkembangan sekarangnya yang lu lihat dari kacamata lu gimana sih buat scene Depok ini? Depok perkembangannya udah pesat banget ya dari dulu gue pindah dari Jakarta gue pindah ke Depok itu banyak band-band baru bermunculan, terus tempat-tempat buat bikin gigs juga udah mulai banyak, terus beberapa warna musik yang baru di Depok juga udah sebagian teman-teman kita juga memainkan ya, bukan mainin musik hardcore aja, ataupun punk gitu kan, ada juga yang memainkan musik indie rock, alternatif gitu kan. Bahkan ada yang sampai orkes. Orkes sama si Zam itu ya, si Olsam. Itu salah satu warna baru ya. Iya. Selama lu tinggal di Depok, itu tempat manggung dan tempat nongkrong tuh biasanya kalau lu di mana? Aku keseringannya kalau misalkan buat nongkrong itu ya di rumah temen Atau di gigs ya kan, Iya. ketemu di acara gitu kan. Contohnya Balai Rakyat itu kan legend tuh kalau menurut gue tuh itu Iya lah, sampai generasi gue pun masih merasakan. Bumiata, terus ada Magical, yang di Detos yang food court atas ya. Terus ada Cafe 33, Ramanda, terus ada Pasar Segar. Atau enggak di terakhir tuh yang lu bikin yang di Rumah Burung. Kalau kita ngomongin Depok, hardcore punk itu sangat identik. Lu setuju gak dengan kata-kata itu? Setuju sih, memang enggak hanya hardcore punk aja sih, di Depok juga banyak metalnya, emo-nya juga tapi ada. yang bergerilya tuh melodic hardcore punk itu enggak sih? Iya, memang karena pendahulu-pendahulunya ya seperti kayak Thinking Stride, terus Test of Flash yang memang Depok itu memang bisa dibilang ya kota hardcore lah gitu ya, melahirkan banyak band-band hardcore gitu kan. Beberapa tahun kebelakangan ini banyak bermunculan jenis-jenis musik baru nih di Depok nih. Salah satunya Olsam nih. Lu sebagai pelaku skena nih melihatnya gimana? Seru sih, kayak ada warna musik baru gitu, ada Olsam, dan juga yang udah gue bilang tadi, yang mainin musiknya itu yang nggak hardcore mulu gitu kan. Tapi masih anak hardcore gitu. Iya, masih basicnya memang masih anak hardcore.
Contohnya waktu beberapa tahun ke belakang itu kan gue pernah bikin release party, Iya. ya kan di Pasar Sekar ya kan. Itu yang main tuh ada Elegi, ada Olsamnya juga, terus ada beberapa perwakilan dari genre-genre musik yang berbeda gue mainin di situ kan. Ya menurut gue seru sih. Olsam ini kan lagu-lagu ini tentang isu-isu sosial yang terjadi di Depok ini nih. Depok khusus membahas tentang kota Depok. Tentang kota Depok, keresahannya mereka lah. Dan isu-isu miring tentang kota inilah. Gitu. Lu kalau Total Jog itu apa sih lirik yang lu bahas atau agenda yang lu ada di dalam lagu lu itu? Total Jog lebih kayak ke kegelisahan aja yang apa yang gua alami, yang gua rasakan entah sehari-hari ataupun curhatan temen yang emang gua ngeliat temen gua jadi gila, jadi gua makanya kalau dilihat dan dibaca beberapa lirik TJ itu ya emang ada depresi, sudah gila gitu kan. Tanpa henti yang emang yang nggak terlalu berat sih kayak udah gitu gue nggak bisa bikin lirik yang terlalu panjang, jadi singkat to the point aja langsung ke intinya gitu. Selain ngomongin scene hardcore dan punk nih di Depok, di Depok tuh terkenal juga banyak komunitas lainnya nih. Lu setuju nggak dengan itu? Setuju aja sih, nggak hanya di Depok aja, mungkin di kota-kota lain juga banyak komunitas-komunitas gitu kan. Kira-kira komunitas yang lu interest selain hardcore punk ini apa? Gue biasanya kalau dulu tuh lebih seneng kayak membelajar percetak gitu, cetak sablon gitu. Ya, karena kan hampir di setiap kawan-kawan kan di Depok ini kan banyak tukang sablon tukang sablon dulu ya kan. Jadi tuh nggak menyebut komunitas, jadi kita bisa belajar ke tukang sablon yang satu atau ke yang lainnya gitu kan. Gue sekarang sudah bersama geng Without Border dengan Mas Friendly dan Mbak Kimung. Jadi GWB itu sebenarnya apa singkatan dari Geng Without Borders gitu kan. Jadi ini sebuah kolektif yang udah bosen banget sebenarnya sama kehidupan pekerjaan gitu, kehidupan di kantor. Dari situ terus jadilah diskusi. Bob Dylan. Jadi diskusi Bob Dylan itu diskusi pertama tuh. Itu diskusi pertama. Itu perdana banget. Awalnya sebenarnya nggak langsung kepikiran Bob Dylan dan Nobel Sastra ya sih. Jadi cuma diskusi yuk kapan lagi nih. Tapi apaan ya waktu itu mikirnya kayak menarik gitu kira-kira gitu. Karena waktu itu kontroversial ya. Bob Dylan-nya dapat Nobel, terus banyak yang berdebat gitu. Kalau dilihat dari kacamata kalian gitu, kenapa musik dan sastra itu harus dikotak-kotakan gitu? Mungkin bukan dari kacamata kita harus dikotak-kotakan, tapi kami ngelihatnya kayaknya nggak bisa nyatu ya. Kenapa sih anak sastra selalu atau sastra itu sendiri selalu dilihat eksklusif gitu ya? Jadi kesannya nggak nyampur. Apa itu istilahnya? Masing-masingnya punya stereotip masing-masing lah. Iyalah sebenarnya. Kalau anak-anak musik ya berarti dia main gig doang gitu kan, terus konser gitu. Tapi sementara anak sastra itu dianggapnya ya itu klub diskusi yang kecil, yang elit, yang kalau lo belum pernah baca sesuatu tuh kayak lo nggak bisa masuk join di kelompoknya itu, padahal mungkin eranya berubah gitu ya pada waktu itu ya. Kalau di GWB itu ada sub-sub apa aja sih? Memang dia ada beberapa sih klub diskusi. Itu sebenarnya jadi core ya. Iya. Memang mau nggak mau tuh itu jadi core gitu. Biarpun itu entah itu diskusi terbuka atau tertutup di antara kami gitu. Terus ada yang namanya Folk on Friday. Folk on Friday ini gigs musik gitulah. Oke. Terus ada Blinded Poetry. Blinded Poetry itu yang sastranya tuh. Jadi kita harisan puisi. Harisan puisi. Jadi orang-orang yang datang gitu random nih, bener-bener random. Ya ada juga yang teman kita ajak gitu, tapi kadang-kadang ada tiba-tiba orang datang aja join gitu, nanti dikasih kertas gitu kayak arisan, dia dapat nomor, nah nomor itu dia akan dapat selembar gitu puisinya siapa nih, jadi dia bener-bener nggak tahu tanpa peduli backgroundnya, tiba-tiba dia akan dapat tuh puisinya si A gitu. Nah terus yang terakhir yang udah masuk ke lingkungan. Kita nggak bisa lagi berkumpul dalam jumlah yang besar gitu, terus kemudian beberapa space di Margonda juga dia harus bertahan dengan tantangan yang baru setelah pandemi kan. Nah
akhirnya kita sampai berkawan dengan teman-teman gerakan lingkungan gitu ya, Extinction Rebellion Depok Bogor gitu, ketemu gitu, terus akhirnya kita jadi tahu juga pada akhirnya gitu bahwa ternyata ada banyak juga anak muda yang dia mau semacam kayak Depok tuh punya masalah nih gitu kan, dari sudut pandang lingkungan ya, dan beberapa dari mereka tuh pengen menyuarakan itu. Iya, masih dalam konsep dasar pengkotak-kotakan. Kalau kalian melihatnya gimana sih? Depok itu kan dilihatnya ya karena memang dia adalah peri-peri ya. Maksudnya ada Jakarta, ini ada Depok, ada Bogor, ada Bekasi macam, dan Depok tuh part dari satu geografis yang dia menjadi pinggiran dari beberapa titik center ya. Tapi dia juga menjadi tempat tinggal bagi banyak orang pada akhirnya, karena mobilitas tuh pasti akan melewati Depok, entah orang tinggal di Depok ataupun orang sekitarnya itu pasti akan melewatinya gitu. Dan kalau melihat Depok itu sendiri ya, dia pinggiran, peri-peri itu, tapi dia juga beragam dalam artian, misal nih, orang dari luar Depok akan selalu melihat bahwa Jalan Margonda itu menjadi satu pintu pertama, oh lo tinggal di Depok nih, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata Depok tuh nggak hanya itu sebenarnya, masih ada banyak areal lain. Dan ketika geografisnya kayak gitu, otomatis ya, orang yang menghidupinya pun juga seakan-akan hidup dalam satu space-space yang berbeda. Kalau kita mau nyebutnya kotak-kotak ya, artinya memang wilayah peri-peri itu kadangkala dia menyiapkan orang-orang yang tinggal di situ tuh mau tidak mau terkotak-kotak gitu. Kami melatih diri ya untuk tidak melihat itu tuh oh ini kan di kotak sini nih, ini kan di kategori yang ini kategori yang ini. Enggak gitu, enggak banget gitu. Bahkan tadi selama lagi wawancara ini tuh malah kepikiran, iya juga ya. Kan di Depok ini banyak tuh kayak band-band berbagai macam genre di sini. Kalau kalian melihat itu bagaimana dari kacamata Gang Without Borders itu? Yes, Folk on Friday itu menarik ya, bahwa ternyata emang nggak ada ruang buat anak-anak sepantaran kita dulu itu. Makanya dulu tuh memang ada itu panggung yang semua orang. Makanya dia disebutnya Folk on Friday ya. Memang setiap Jumat kan. Ya, sebenarnya ada yang menarik ya dari tulisannya Irfan Popis tuh, dia nulis di Pikiran Rakyat waktu itu. Untuk semua. Dia bilang Folk on Friday itu panggung untuk semua. Di Folk on Friday itu kita coba bahwa para anak-anak muda itu atau siapapun itu tuh nggak perlu takut gitu loh. Jadi mereka akan tampil, kalian juga bisa tampil gitu. Bahkan siapapun, yang artinya adalah medium musik bukan lagi di klaster-klaster ya. Ini yang star, ini yang udah punya nama, ini yang baru mau ini yang bisa main, ini yang ini. Panggung tuh bisa direbut oleh siapapun gitu. Misinya Gang Without Borders itu apa sih? Waktu itu lagi sering nongkrong di MUK. Nah, dan karena tiap hari di sana ngobrol, terus akhirnya kenal juga sama ownernya. Akhirnya jujur mau pakai tempatnya. Gitu. Sebenarnya emang niatnya, sorry ya Om Aris, ini niatnya memang ngebajak gitu. Jadi kalau misalnya nanti Om Aris nonton karena memang nggak punya apa-apa gitu. Karena nggak punya apa-apa, dan kebetulan memang kayaknya ternyata sepaham ya gitu. Mereka support juga gitu. Support banget gitu. Tapi prinsip kolektifnya itu yang, dan selama proses itu kan kita cenderung untuk kemudian dalam tanda kutip ya anti sponsor gitu ya. Iya, memang waktu itu anti sponsor. Karena memang kita memulainya bukan dari harga atau dari uang ya. Iya. Maksudnya kita mendatangi teman-teman musisi indie yang sudah tua gitu, ataupun teman-teman lain juga dengan kejujuran itu bahwa kita bukan berbisnis nih, tapi gue pengen lu main di sini. Iya, ada space baru dan kemudian di situ ada sharing yang bisa dibagi gitu. Ya, sekarang ekonomi kreatif itu ternyata bisa memberikan satu identitas dan berkontribusi terhadap satu perkembangan kota ya. Misalnya kota-kota di Korea ya. Kita nggak nyangka ya budaya dan seni yang berkembang di Korea Selatan itu ternyata jadi satu identitas beberapa kota di Korea Selatan gitu. Bahkan memancing orang untuk datang gitu ke Korea Selatan ya kan. Nah, jadi kreativitas ya, ada juga yang sebut namanya kota kreatif gitu. Itu juga memang jadi salah satu elemen yang penting. Kalau di Indonesia saya lihat ada beberapa kota-kota yang punya embrio untuk menjadi kota kreatif. Yang pertama Bandung, yang kedua Pekalongan, ketiga Jogja, keempat Solo. Ini urutannya nggak berdasarkan ini, tapi
itu 4 kota yang menurut saya punya embrio untuk jadi kota kreatif. Kota kreatif, kenapa mereka bisa punya embrio itu? Pertama memang SDM-nya, masyarakat yang tinggal di sana memang punya kreativitas ya. Kedua juga ditunjang oleh fasilitas pendidikan seni yang ada di kota-kota tersebut ya. Misalnya di Jogja atau di Bandung gitu kan ya, ada kampus-kampus yang jurusan-jurusan khusus seni gitu. Kalau khusus untuk Depok, saya justru pribadi nggak melihat ada sisi embrio untuk jadi kota kreatif ya. Justru kalau menurut saya di Depok ya, karena memang dia fungsinya adalah untuk pendukung kota Jakarta ya, bahkan juga kedekatannya dengan Bogor, dan areanya juga banyak untuk permukiman ya. Kita arahnya bukan ke kota kreatif gitu. Justru dia arahnya juga akibat pandemi ini, karena sekarang ada perkembangan dunia ya. Perkembangan dunia dikatakan from wealthy to healthy city. Jadi kalau dulu kita mengejar kota itu untuk mendorong kesejahteraan orang di sana, ya kan, sehingga karena ada kesejahteraan itu orang berbondong-bondong lah makin ke kota kan, urbanisasi tinggi segala macam. Nah sekarang ada suatu paham bagaimana from wealthy to healthy city. Jadi dari kota yang sejahtera menjadi kota yang sehat. Nah justru Depok ya, dengan yang banyak pemukiman ya, juga orang-orang tinggal di sana dan bekerja di Jakarta, justru arahnya adalah kota-kota yang lebih sehat ya, kota-kota sehat yang punya fasilitas-fasilitas, misalnya pejalan kaki, transportasi ruang terbuka yang lebih banyak, terus kemudian juga transportasi publik, sehingga menciptakan satu iklim yang sehat, yang kondusif untuk masyarakat yang tinggal di Depok, tetapi juga harus bekerja di Jakarta. Kalau saya lihat arah pengembangan Depok tuh ke sana. Kalau menurut Bapak, kenapa nih Pak Depok harus dibangun merata, atau adakah pola pembangunan paling pas buat kota Depok ini Pak? Ya sekarang prinsip pembangunan kota untuk semua atau city for all itu sudah jadi satu paradigma bagi pembangunan perkotaan ya, bukan cuma di Indonesia tapi sebenarnya di seluruh dunia lah. Bagaimana membangun kota untuk semua masyarakat, dari yang anak kecil sampai yang sudah tua ya, sudah jompo ya, untuk ya sampai dengan yang disabilitas, untuk kaum perempuan ya, juga untuk golongan-golongan yang selama ini termarginalkan atau terpinggirkan. Gitu. Nah, dalam konteks tadi misalnya pertanyaan soal Margonda sentris, menurut saya memang harus terjadi distribusi pembangunan ya, harus ada redistribusi pembangunan. Tapi untuk melakukan distribusi pembangunan agar pembangunan itu bisa merata, itu ada syaratnya. Syaratnya adalah juga dilakukan suatu pembatasan. Ya, pembatasan misalnya di perkotaan di Margonda itu ya. Daerah Margonda misalnya yang berkembang lebih cepat dibanding daerah-daerah lain di Depok. Nah, pembatasan ini bisa dilakukan dengan berapa macam ya, misalnya dengan pajak ya, misalnya pajak daerah, atau juga pembatasan izin ya. Jadi bagaimana izin-izin pembangunan baru atau aktivitas baru itu dibatasi di daerah tersebut ya kan, juga misalnya dan lain-lain lah, berbagai intervensi penataan ruang yang bisa dilakukan untuk melakukan pembatasan itu. Dari ketika kita melakukan suatu pembatasan, barulah kita bisa melakukan distribusi pembangunan gitu. Karena kalau kita ingin melakukan distribusi pembangunan saja tanpa melakukan pembatasan, itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kalau ingin melakukan pembangunan di Depok lebih merata, lakukanlah pembatasan pada daerah-daerah yang memang berkembang begitu cepat ya, bahkan begitu liar gitu. Nah, itu yang harus dilakukan gitu. Siangan dikit, minta lagi nasi uduk. Kenapa tuh? Semurnya jengkol, awas bye-bye sambil duduk. Enak nyengok
dipakein teri. Kalau udah malam disatronin bini, emang enak lo. Emang enak, enak betul. Ya enak betul. Emang enak betul. Hari-hari jangan dipisahin, makan gak makan, yang penting kumpul. Biar kata kagak ada beras, kagak ada nasi, tetep aja lu kelaparan. Kue rangi, Kenapa itu kue rangi? mateng dibakar. Kalau udah wangi, jemput deh pacar. Selendang mayang, dipakein gula. Kalau udah sayang, jangan main gila. Kue keranjang, dimakan lengket. Denger gendang, Kenapa itu bang? yuk pade joget. Tape uli, dicocol ketan. Nggak peduli, muke belepotan. Yuk semua yuk, emang enak. Emang enak betul. Ya enak betul. Emang enak tuh, enak betul. Ya enak betul. Biarin, jangan dipisahin, makan gak makan, yang penting kumpul. Biarin lagi. Biarin, jangan dipikirin, makan gak makan, yang penting kumpul. Lu tahu gak? Apa tuh? Sebab makan cuma ada dua. Apa aja tuh? Enak sama enak banget. Wah iya bener. Kalau kata emak gua nih, gawean boleh kagak ada, tapi lapar kagak boleh ada, Bang. Sikat.